mendampingi untuk memanfaatkan materinya untuk bagaimana kita memperingati hari batik yang ada yang sedang kita peringati di tanggal 2 Oktober. Sebelum sebelum saya sampaikan ke Bu Ivon, ini saya bacakan sedikit dulu biografi mengenai biografi Bu Ivon De Carlo ya. Bu Ivon De Carlo merupakan lulusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala dan juga lingkungan UGM. Saat ini bekerja di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kerajinan dan Batik dari tahun 1990. Wow, udah lama sekali ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu Ivon sudah menjadi kontributor dari belasan buku antologi dan juga sudah menulis 3 buku solo ibu sendiri. Nah, hari ini Ivon akan memaparkan materinya mengenai literasi buku batik yang akan disampaikan untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober hari ini. Bu Ivon, sudah siap, Bu? Ya, saya Baik. ya. Uh, ini materinya mau di-share Bu Ivon sendiri atau kita bantu? Saya share sendiri aja, Mbak. Kasih ya, Bu. Baik. Ya. Kita langsung aja ke Bu Ivon ya, teman-teman. Nanti kita sampaikan. Oh ya, Bu Ivon, saya mau menyampaikan sedikit juga tadi. Di akhir acara ini akan ada giveaway dari Bu Ivon. Nanti teman-teman yang join berkesempatan mendapatkan buku dari Bu Ivon yang akan diumumkan di akhir acara. Gitu ya. Jadi stay sampai selesai dan kita akan diskusi, akan berbagi sharing Bu Ivon. Ya, baik, Mari, Mbak. silakan. Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Stiletto yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan buku-buku koleksi perpustakaan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik. Terima kasih kepada teman-teman pencinta buku yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri season ini. Mungkin kita sekarang bertemu di dunia maya, mudah-mudahan suatu waktu kita bisa bertemu secara offline atau di ruang nyata. Seperti disampaikan tadi, saya pada tahun 2021 menulis buku Nuansa Batik di Perpustakaan Balai Besar Kerajinan Batik, di mana penerbitannya saya percayakan kepada Stiletto. Kali ini pun saya akan menyampaikan tentang koleksi perpustakaan kita, terutama tentang buku batik, karena sesuai dengan peringatan kita pada hari ini adalah Hari Batik. Saya di perpustakaan semenjak 2017, jadi saya masuk Balai Batik 1992, untuk kemudian pada tahun 2017 saya bertugas di bagian perpustakaan. Karena saya tidak mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan, maka untuk pelancaran pekerjaan saya mengikuti diklat calon perpustakaan tingkat ahli pada tahun 2018 selama 3 bulan, dan salah seorang teman saya juga ikut pada season ini, yaitu Mbak Eva. Kita bersama-sama waktu itu 3 bulan melewati pembelajaran.
Nah, saya mulai yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Pak Sewan Susanto. Pak Sewan ini adalah karyawan Balai Besar Kajian Batik. Dulu nama kantor kita, nama kantor kami adalah Balai Penelitian Batik dan Kerajinan. Nah, buku ini ditulis selama 12 tahun berdasarkan penelitian dan survei beliau, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1993. Namun usia buku ini sudah berlipat-lipat dari lama penulisannya. Sampai sekarang buku ini masih hanya predikat sebagai babonnya buku tentang batik. Pada tahun 2018, buku ini dicetak ulang untuk yang cetakan yang ketiga, di mana kantor bekerjasama dengan penerbit Andi Offset. Waktu itu nama kantor kami adalah Balai Besar Kerajinan Batik. Dan karena penulis Bapak Sewan Susanto sudah meninggal, maka koordinasinya dilakukan dengan ahli waris, yaitu putra putri beliau. Karena kerjasama oleh Andi Offset dilakukan dengan balai, dan ahli waris sudah menyerahkan kepada balai, sehingga royalti dari buku ini setiap saat lah ya, kalau ada pembeliannya itu mengalir kepada pendapatan negara, bukan pajak, kantor segi PNBP. Jadi kalau balai ini seperti juga kantor-kantor lain ada penerima negara bukan pajak, dan salah satunya adalah dari royalti buku ini. Nah, pada rapat manajemen tahun 2022 itu disampaikan bahwa royalti itu masih ada. Jadi ini keliru sampai tahun 2022 yang saya dapat informasi itu royalti dari buku ini tetap masuk kepada tetap diberikan oleh penerbit kepada kantor, walaupun harga buku ini termasuk mahal 353.000 dan halamannya cukup banyak. Jadi saya melihat bahwa buku ini tetap eksis ya, walaupun sudah berusia 50 tahun ya dari awal penerbitannya. Dan sebagai informasi, pada tahun ini kita mencoba membuat, kalau teman saya bilang itu oral history tentang penulis buku ini. Mudah-mudahan kalau nanti video dokumenternya sudah jadi, bisa kita share juga bahwa inilah pahlawan batik kita. Gitu. Jadi beliau di samping waktu SMP-nya menjadi tentara pelajar, dan kemudian kita sekarang menamakan beliau pahlawan batik karena ternyata sampai sekarang apa yang telah beliau rintis itu masih bisa dinikmati. Dan ketika kita mewawancari ahli waris yaitu putra beliau, mereka menyampaikan bahwa royalti yang diterima dari buku ini silakan digunakan untuk pengembangan batik. Jadi baik Pak Sewan maupun anak-anak beliau tidak berharap banyak dari buku ini. Mereka menyerahkan bahwa apapun diperoleh dari buku ini digunakan untuk pengembangan batik. Karena Pak Sewan bercita-cita bahwa beliau berharap batik tidak hilang dari bumi Indonesia. Jadi apapun silakan digunakan untuk pengembangan batik. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini adalah buku bagaimana batik itu menjadi sebuah inspirasi untuk menulis buku. Jadi karena di sini kita terutama teman-teman penulis buku, pencinta buku, saya ingin membagikan informasi bahwa buku dengan tema batik itu banyak ragamnya. Nah, ini yang di samping tadi buku teknis yaitu seni batik Indonesia, ini ada buku tentang sejarah. Eksplorasi sejarah batik Lasem yang ditulis oleh William Wan ini membahas tentang berbagai jenis peradaban dunia yang mempengaruhi desain motif dan warna batik Lasem. Selain itu juga menuangkan pasang surutnya industri batik Lasem secara ringkas. Dalam buku saya Nuansa Batik di Perpustakaan Balai Besar Kerajinan Batik, saya juga mengelompokkan ada satu bab yang
berjudul Sejarah Batik. Di sana saya memberikan ringkasan tentang beberapa buku batik sejarah batik yang menjadi koleksi kami, yaitu Sejarah Batik Jawa Tengah dan Batik Belanda. Jadi kemudian ada Batik Pekalongan dalam lintasan sejarah. Jadi buku nuansa batik ini merupakan koleksi dari perpustakaan yang sudah saya kelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi untuk memudahkan orang untuk mencari lebih spesifik tentang apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada batik histologi. Kalau ini bicara tentang motif, dan ini saya ingin menyampaikan bahwa motif batik itu ternyata motif batik itu bisa diambil dari beraneka sumber ya. Seperti ini, buku batik histologi ini hadir sebagai ekspresi generasi milenial dan generasi Z dari dunia kedokteran yang ingin membangun perspektif lain dari bidang entrepreneurship. Kalau dalam batik itu ada dikenal dengan ragam hias. Jadi ini merupakan salah satu ragam hias atau yang lebih kita kenal dengan motif ya. Jadi motif atau ragam hias bisa menjadi salah satu inspirasi dalam menulis buku batik. Selanjutnya buku filosofi, buku batik filosofi motif dan kegunaan yang ditulis oleh Pak Andi Kuswianto. Batik itu tidak terlepas dari filosofi, motif, dan kegunaannya. Karena diciptakan itu ada latar belakangnya, kemudian ada maknanya, dan ada waktu dan tempat pemakaiannya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi buku tentang filosofi juga, yaitu kalau mungkin teman-teman mengenal dengan Denny Wirawan. Jadi Denny Wirawan ini adalah kita kenal sebagai desainer pakaian ya, seorang fashion designer. Beliau menulis buku tentang Batik Kudus, sebuah perjalanan. Nah, buku ini hardcover, memang tidak tebal tapi hardcover, kemudian juga ada sampulnya. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada yang berminat. Jadi saya menginformasikan bahwa giveaway yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada yang berminat. Karena menurut saya kalau berminat itu akan lebih bermanfaat. Memang buku Denny Wirawan ini bukan buku yang baru, tapi saya merasa bahwa ini termasuk buku bagus karena di dalamnya akan ada cerita tentang bagaimana motif batik itu dia ciptakan, kemudian ada baju yang didesain dengan motif batik itu. Jadi silahkan yang berminat memberikan menghubungi saya kalau menginginkan buku yang imajinya Widari. Nah, batik tidak lepas dari pewarnaan. Adapun zat warna yang digunakan itu bisa zat warna alam maupun zat warna sintetis. Nah, ini salah satu juga karya dari karyawan kantor kami, yaitu Natural Dyes, ensiklopedia zat warna alami dari tumbuhan untuk industri batik. Nah, dari buku ini bisa kita lihat bahwa zat warna dihasilkan dari berbagai bagian tanaman seperti bulu kayu, dedaunan, akar, bunga, biji-bijian, buah-buahan, dan getah dapat digunakan di mewarnai batik. Selanjutnya, buku membatik dengan media kayu. Mungkin sering kita yang sering kita kenal adalah media membatik ini adalah kain ya, kain putih. Nah, ini ada buku yang menginformasikan bahwa media seperti bambu, gerabah, kulit, dan kayu dapat dijadikan untuk media membatik. Sebelum kita beralih nama menjadi Balai Besar Pelayanan Jasa, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Baja Batik, kantor merupakan lembaga penelitian, lembaga litbang. Nah, teman-teman di sini yaitu para peneliti sudah pernah melakukan penelitian tentang batik dengan media gerabah, dengan kulit,
kulit kayu, kulit hewan, dan bisa menjadi apa ya, alternatif lain untuk membuat batik. Nah, kalau teman-teman ingin melihat itu batik yang dari kayu ini bisa berupa aksesori, cenderamata, begitu dan lain-lain. Dan yang bisa menjadi rujukan adalah di Krebet, di Bantul, itu ada topeng dan ada juga kalung itu hasilnya. Kemudian juga ada di Batung di Jalan Wonosari, itu mereka menghasilkan topeng batik. Buku mengenai keunikan teknik batik kayu ini juga menjadi salah satu tips dari saya. Karena kadang saya mempunyai 2 eksemplar, jadi yang berminat silakan menghubungi saya bahwa batik dengan media kayu juga bisa menjadi alternatif. Selanjutnya kita melangkah kepada hasil dari terkait dengan apa media kayu tadi. Pak Ibu Afif telah mengarang buku tentang batik dan batik interiors. Jadi dalam buku beliau ini ada lemari yang dibuat dengan metode batik, kemudian juga ada keramik dengan motif batik, ada kaca dengan motif batik. Jadi beliau telah mempelajari, mengapresiasi dan mempromosikan batik. Dan ini buku ini menjadi buktinya. Dokumentasi batik juga bisa dilakukan dari karya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Bu Sri Ratna Handayani ini, beliau merintis batik Handayani Kelis di daerah Bogor. Kemudian beliau mendokumentasikan rancangan beliau, desain beliau dalam buku ini, di mana desain-desain beliau itu digali dari kearifan lokal, kekayaan flora dan fauna, dan sejarah budaya. Sebelumnya Bu Sri Ratna Handayani juga menulis tentang buku Titik Balik, di mana beliau menceritakan bagaimana beliau masuk kepada bagaimana beliau menemukan dirinya sebagai perajin batik. Nah, ini buku ini beliau berikan kepada perpustakaan kami karena beliau pernah mengikuti kursus di sini. Jadi koleksi perpustakaan kami juga ada hibah dari beberapa penulis yang mempunyai kesan terhadap perpustakaan kami atau kantor secara umum. Nah, buku berisi koleksi juga kita miliki, yaitu koleksi Raja Thailand yang berjumlah 300 buah, berisi batik-batik yang dibuat di Jawa Barat dan Jawa Tengah selama paruh kedua abad ke-19. Salah satu tujuan dari mendokumentasikan koleksi ini dalam buku adalah agar jangkauan lebih luas. Jadi orang-orang yang belum mempunyai rezeki untuk berangkat untuk jalan-jalan ke Thailand dan berkunjung ke museum ini dapat menikmati koleksi batik dari raja ini melalui buku Area Treasure ini. Jadi buku ini diterbitkan oleh museum. Jadi memang apalagi sekarang dengan teknologi ya, jangkauan itu semakin luas. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih senang menikmati hard copy karena indahnya lebih terasa. Karena buku-buku batik ini kan memang indah-indah ya. Jadi ketika berbentuk hard copy itu feel-nya lebih dapat. Jadi silahkan teman-teman semua berkunjung ke Balai Batik untuk rekreasi melihat hal-hal indah dari buku-buku batik. Kemudian sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, saya akan membagikan sebuah lagu. Di sini juga lagunya bertemakan batik.
Maaf, Bu Ivon, Ya, sepertinya sepertinya audionya nggak kedengeran buat ini deh, buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin bisa digedein, Bu, volumenya.
Nah, Meskipun tadi sepertinya suaranya belum terdengar ya. Jadi kami bantu share untuk link video tersebut di kolom komentar. Ya, teman-teman yang lain kalau ingin mendengarkan sendiri di YouTube masing-masing bisa langsung klik link yang ada di kolom komentar ya teman, kolom chat. oh ya, Makasih. maaf. Iya, Ya, nggak apa. ya. Mungkin dari gambar tadi bisa didapat gambaran bagaimana proses pembuatan batik secara umum, di mana mulai dari menempelkan lilin, kemudian mewarnai, dilanjutkan dengan melorot lilin sehingga warna yang dihasilkan diperoleh. Kemudian saya lanjutkan dengan ide berikutnya yang ternyata muncul adalah rumah menjadi arsitektur rumah saudagar batik. Rumah saudagar batik ini menjadi eksistensi melalui tampilan interior dan eksterior. Uh, rumah ini melakukan dua fungsi yang berbeda, di mana menampung kegiatan menghuni yang sangat membutuhkan kenyamanan dan kegiatan produksi yang sangat aktif dan dinamis. Nah, terkait dengan arsitektur juga ada penulis yang menuliskan tentang arsitektur tanian lanjang. Jadi ini sebuah bangunan tradisional di daerah arsitektur tradisional di daerah Tanjung Bumi. Tanjung Bumi merupakan penghasil batik yang unik, yaitu dia melakukan pewarnaan dengan memasukkan dalam gentong, dan biasanya pewarnaan dilakukan adalah pewarnaan alami. Kemudian ada dokumentasi juga mengenai batik sebuah daerah. Di sini kita lihat batik Jambi. Dalam buku ini menguraikan arti dan makna lima batik Jambi, yaitu kapal selam, cap, warna hias, tampok, manggis, dan merak-merak. Nah, hampir setiap daerah itu mempunyai batik bekasan daerah sendiri, sehingga muncullah buku-buku seperti buku batik Jepara, batik Purworejo, kemudian juga ada batik yang dari Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi motif daerah bisa menjadi salah satu inspirasi dalam menulis buku. Selanjutnya, batik juga menjadi inspirasi untuk menulis buku cerita anak. Jadi karena sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan itu menjadi salah satu fungsi perpustakaan adalah menjadi tempat rekreasi, maka kita mencoba menambah koleksi kita dengan buku-buku fiksi. Dan di sini kita mencoba untuk menginformasikan bahwa buku cerita tentang batik juga
buku cerita anak tentang batik juga ada. Nah, di sini untuk memperingati Hari Batik Nasional, Sekolah Mela mewajibkan semua murid memakai batik. Mela bingung karena hanya batik sekolah yang ia punya. Bagaimana dengan Mela ya? Apa yang akan ia kenakan dari batik? Nah, pengadaan buku ini ada kita kami berharap bahwa buku ini menjadi pengantar untuk generasi karyawan Balai Batik yang junior ya. Jadi kita juga berharap anak-anak dari karyawan juga mengenal batik sedini mungkin dengan mengenalkan buku cerita batik melalui buku cerita. Dan buku ini menjadi pilihan ketika karena suatu dan lain hal karyawan terpaksa mengajak anaknya ke kantor dan menitipkannya di perpustakaan dan mereka bisa membaca buku ini. Kemudian buku-buku ini juga menjadi alternatif ketika kita dilanda COVID, di mana secara tiba-tiba harus bekerja dan belajar dari rumah. Nah, ini menjadi pilihan dari teman-teman untuk menyediakan sarana bacaan kepada anak-anak yang tiba-tiba harus belajar dari rumah. Kemudian batik juga menjadi inspirasi dalam novel. Mungkin kalau stiletto lebih akrab dengan novel ya. Nah, ini mungkin suatu saat bisa menjadi bisa lagi kembali, maksudnya kembali menelurkan buku novel, menelurkan novel bertemakan batik. Jadi yang kalau teman-teman ingat itu ada buku Teruntung, novel Teruntung itu yang dikarang oleh Mbak Aminah. Itu buku berbahasa Jawa, saya senang sekali walaupun saya bukan orang Jawa, tapi alhamdulillah bisa memahaminya. Nah, ini saya juga punya beberapa, jadi di samping buku yang dimiliki oleh kantor, saya juga menitipkan koleksi saya di perpustakaan ini. Saya beri nama Pojok Ipon dan berisi buku-buku koleksi saya, dan kedua ya buku-buku novel ini merupakan koleksi saya ini. Saya bukan seorang penggemar novel, tetapi untuk keempat novel ini saya yang kelima ya dengan buku Mbak Aminah itu saya baca dari awal sampai akhir. Pernah sih keinginan untuk apa ya? Karena saya merasa bahwa menulis novel itu bagi orang yang bisa menulis novel itu suatu hal luar biasa karena alur yang cukup panjang, tetapi di situ ada pesan yang tersampaikan. Jadi kalau saya melihat bahwa novel yang dari 4 novel yang saya baca, 5 novel yang saya baca ini itu adalah faksi. Jadi fakta yang ditulis secara fiksi. Mereka menyampaikan apa yang dilakukan ketika terjadi perubahan. Jadi seperti yang ditulis oleh Mas Arswendo Admiloto dan Cantik ini, bagaimana perajin di daerah Solo menyikapi batik printing atau batik tekstil motif batik. Jadi kita mungkin mengenal bahwa batik itu yang penting motifnya, tapi sebenarnya yang dikatakan batik itu adalah yang diberi perintah warnanya dengan menggunakan malam. Adapun tekstil motif batik itu di print menggunakan mesin sehingga kecepatan produksinya luar biasa dan sehingga harganya murah, dan disitulah perajin merasa bersaing dengan sesuatu yang berat gitu. Tapi dalam novel Cantik ini digambarkan bagaimana salah satu upaya dalam menghadapi perkembangan zaman adalah dengan membuat batik lebih bagus. Kemudian Megamendung, novel Megamendung Kembar yang ditulis oleh Retni SB ini mengambil latar belakang batik di Cirebon. Jadi sebagaimana diketahui, motif Megamendung ini adalah motif khas batik Cirebon. Di sini Retni SB menyampaikan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, maka manajemen pemasaran batik itu juga dikemas menjadi lebih bagus. Jadi beliau menggambarkan bagaimana tampilan dalam showroom batik itu perlu diperkuat sehingga tetap nuansanya tetap dapat
sementara kekiniannya juga ada gitu. Jadi di situ menyampaikan bagaimana pemasaran, lebih kepada pemasarannya. Kemudian kalau canting rahasia batik Bandara ini mengambil latar belakang perajin Yogyakarta. Nah ini mungkin kalau yang sering menonton dulu ya Siska Susanto ini sering tampil di TV dengan resep masakannya. Nah, ternyata beliau juga menulis buku brownies batik, bungkus dan panggang. Berisikan resep 20 macam brownies dengan punya rasa dan hiasan motif yang berbeda. Nah, buku ini juga menjadi salah satu yang saya jadikan giveaway karena saya belum belum ter, belum ter, apa ya belum sering memasak, jadi mungkin bagi yang lebih berguna bisa memanfaatkan ini. Kemudian kami juga punya koleksi buku 33 kreasi antara pengrajin dari kain batik. Ini mungkin jarang kita lihat karena antara ini biasanya dikemas dalam kotak-kotak dan saya jarang melihat ini. Tapi sebenarnya kita punya buku yang bisa digunakan sebagai referensi dalam membuat kreasi antara pengrajin, dan saya pikir ini akan lebih bermanfaat karena tidak ada yang mubazir. Jadi kalau kotak mungkin terbatas penggunaan, tapi kalau misalnya jari ini kan ketika sudah menjadi digunakan ini akan bermanfaat. Maksudnya tidak memakan tempat, tidak dilempit kemudian nanti digunakan untuk arahnya akan bermanfaat. Jadi hiasan dibuat dari pasmina, mukena, sajadah, sarung bantal, kemeja, spray, hingga tabrak meja. Jadi memang batik ini menjadi produk akhirnya bervariasi sekali. Untuk kain saja ini berapa banyak variasinya. Belum tadi yang kita bicarakan batik yang dibuat dari media kayu. Nah ini mungkin yang terakhir judulnya batik. Buku ini menggunakan batik sebagai media untuk pemisah antara satu bab dengan bab berikutnya, kemudian dan jadi latar belakang halaman berikutnya. Di samping foto-foto yang keempat penulis ini memakai batik. Jadi keempat penulis ini bekerja sama dengan galeri batik untuk mengisi buku-buku dengan batik. Jadi mungkin hampir sama dengan buku saya nuansa batik di perpustakaan, di mana halaman-halamannya berhiaskan batik juga. Jadi menjadi salah satu inspirasi mengaktualisasikan batik, walaupun materi yang akan disampaikan bukan semata-mata tentang batik. Mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Silakan berkunjung ke blog saya, kemudian juga ke Instagram perpustakaan. Ini kalau Instagram ini berwarna postingnya karena kebijakan manajemen bahwa setiap anak-anak yang magang atau PKL di kantor itu hari pertama melaluinya di perpustakaan, dan saya meminta kepada mereka untuk menuangkan inspirasi mereka dalam bentuk foto untuk saya upload di Instagram ini. Jadi melalui Instagram ini juga teman-teman yang pernah berkunjung ke perpustakaan bisa berbagi informasi. Demikian Mbak Junat, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih Bu Ivon atas pemaparannya, menarik banget. Itu ada beberapa buku-buku batik yang ada di perpustakaan Balai Batik
di yang lokasinya di Jalan Kusuma Negara ya Bu, kalau Ya di benar, Jogja. Kusuma Negara nomor 7. Iya, itu teman-teman kalau ada yang pengen apa berkunjung ke perpustakaan Balai Batik ada di Jalan Kusuma Negara nomor 7 Jogja. Nah ini Bu, apa tadi ada waktu Ibu memaparkan ada yang bertanya, em, Mbak Siti Khadijah tanya, Kulon Progo buku batik belum ada ya Bu? Iya Bu, Karena saya Kulon Progo Bu. Oh ini Mbak Siti Boleh Khadijahnya, bertanya Ibu saya? silakan Mbak. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Terima kasih waktunya, terima kasih juga pemaparannya Ibu Ivon ya. Banyak sekali karya tadi saya lihat, cuman dari awalnya kurang ini ya, kurangnya soalnya entah di pengaturannya ada trouble gitu ya. Iya, Melihat untuk yang buku, kebetulan saya masih penulis amatiran ya Ibu ya. Jadinya ya, ada beberapa karya saya fiksi non fiksi gitu. Ada sekitar 20-an gitu kan. Jadinya pernah menyinggung sedikit tentang batik itu di buku puisi anak gitu kan. Karena waktu itu kita masih belajar sama anak saya. Jadi saya selipin di situ ada judul karya kami itu tentang batik. Ini karena limitnya masih pengetahuan kita masih istilahnya apa belum mendetail karena masih istilahnya kita pemula gitu kan ya cuman ya, beberapa saja gitu. selintas. Nah, ini saya mau bertanya tentang yang buku tadi ya Ibu ya. Jadi kan yang menyusun kan tidak hanya satu penulis ya Ibu dari beberapa buku tadi. Ya, Ada banyak. Nah, itu beliau ini memang penulis yang dari pengusaha batik sendiri ataupun dari Bapak Ibu gurunya ataupun mungkin orang yang apa ya, suka atau berkecimpung di dunia perbatikan atau istilahnya apa ya mereka ataukah mungkin apa ya, yang khusus maksudnya gimana? Jadi tahu seluk-beluknya dari sejarahnya atau dari apa sedetail apa pemahaman mereka seperti itu loh Bu. Jadi mereka itu dari tangan siapa saja gitu Bu. Soalnya kalau dari dilihat dari nama kebetulan saya masih awam ya dengan beliau, belum begitu mengenalnya seperti itu loh Ibu. Kayak gitu. Mungkin kalau yang penulis untuk yang fiksi non fiksi kayak penulis novel itu kan banyak ya kita. Cuman tadi ya. saya lihat saya baca itu memang saya belum kebetulan belum mengenal beliau seperti itu. Ya mungkin ada sedikit enggak sih Bu apa penjelasan gitu loh beliau ini siapa kayak gitu. Mungkin saya tadi kurang ini juga kurang 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 apa em, mendengarkan Fokus. ya kurang iya Ya, iya di situ. Ya terima kasih Bu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, jadi secara umum saya apa kalau dari apa yang saya sampaikan ini penulis ini adalah pelaku di bidangnya. Jadi misalnya seperti Brownies Batik ini kan adalah orang apa Bu Siska ini adalah orang yang kalau saya bilang ahli dalam bidang makanan ya. Jadi batik menjadi inspirasi dalam menulis buku tentang makanan. Kemudian kalau Iva Hardiana ini dia uh, ya apa cenderung kepada kerajinan. Jadi apa ya kreasi-kreasi begitu nah dia terinspirasi untuk menjadikan batik menjadi salah satu item penulisannya. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa apa penulis-penulis dalam apa yang saya paparkan ini adalah orang-orang yang berkecimpung pada bidangnya tetapi mengambil batik sebagai temanya. Jadi kalau kita mengenal Rani SB ini banyak sekali apa jenis-jenis tema yang diambil gitu ya. Tetapi dia mengambil satu tentang salah satu buku, salah satu Rani SB ini penulis novel dan dia mengambil tema batik sebagai salah satu tema untuk penulisan novelnya. Nah, saya melihat begini, saya juga bukan mengerti teknis batik ya, tetapi dari novel-novel ini saya melihat bahwa mereka seperti tahu tentang batik itu. Jadi makanya selalu saya sampaikan tadi saya kagum dengan penulis novel itu karena seolah-olah mereka tahu tentang apa yang dia tulis gitu. Walaupun mereka sebenarnya bukan bidang sepenuhnya gitu.
ketika mereka menggambarkan itu kita menjadi paham mengenai mengenai apa yang dia tulis. Jadi kalau menurut saya penulisan novel ini mungkin lebih karena penelitian yang dilakukan atau bacaan yang dibaca sehingga menggambarkannya pas gitu. Jadi saya menyimpulkan penulis-penulis ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, tetapi mengambil tema batik sebagai salah satu buku yang ditulis. Jadi kecuali yang pertama tadi ya, yang buku tentang Pak Sewan ini memang beliau berkecimpung di sini meneliti, beliau menulis buku tentang batik secara teknis. Kemudian kalau yang William Kwan ini juga praktisi batik. Jadi memang ada yang kalau ada penulis yang mereka memang praktisi batik, tetap seperti juga Pak Adi Kusrianto ini juga praktisi batik. Tetapi ada juga yang seperti saya bilang tadi, mereka seperti ini, mereka bukan praktisi batik, tapi mereka mencoba menuangkan motif histologi ya ke dalam batik. Demikian. Bu, saya boleh sedikit menambahkan? Ya, silakan Bu Alina. Jadi gini Mbak Siti Khadijah, menurut saya dari mata sudut pandang penerbit gitu ya, semua penulis itu nggak perlu apa ya, nggak perlu tahu semua segala, nggak perlu tahu segala hal tentang yang ditulis, tetapi mereka bisa mempelajari itu. Jadi dengan apa yang disampaikan Bu Ipon tadi, dengan melakukan riset, terus mungkin turun langsung ke tempat pembatikan macamnya gitu. Jadi untuk menuliskan sebuah buku, kita nggak perlu menguasai suatu hal, tapi kita mau belajar hal itu untuk nanti kita sampaikan apa yang sudah kita pelajari itu ke buku yang akan dibaca oleh orang lain. Jadi kalau apa namanya, kalau Mbak Siti Khadijah ini pengen menuliskan tentang batik Kulon Progo yang tadi Mbak tanyakan itu, boleh banget itu Mbak melakukan riset dulu, misal belum apa ya, belum tahu seluk-beluknya gitu. Mungkin dengan ke perpustakaan atau dengan mewawancarai apa namanya praktisi-praktisinya, pengusahanya. Itu ya Bu Ipon. Ya, saya tambahkan lagi Mbak. Jadi kalau menurut saya kan ketika kita sudah pernah melihat sebuah misalnya menulis tentang batik Kulon Progo, itu kan perpustakaan kami punya batik Jepara, batik Jambi, itu kan bisa menjadi referensi apa yang mau dituangkan. Jadi menurut saya ini, ketika kita belum punya kemampuan untuk berkreasi, ya kita tiru dulu apa yang ada, tapi dengan yang lain. Misalnya analoginya, ini batik Kulon Progo, sudah ada batik Purworejo, saya mau buat batik Kulon Progo. Nah, mungkin itu menjadi suatu hal yang lebih mudah karena sudah ada contoh yang ada, tinggal nanti mau ditambah, mau dikurangi, mau dilengkapi seperti apa. Tapi paling enggak gambaran umumnya sudah didapat. Gitu. Ya, ini Kak mau tanya sedikit. Kalaupun misalkan kalau kita kadang interview istilahnya apa ya, jadi mungkin mungkin terkendala sesuatu hal barangkali gitu kan. Misalkan gitu, kalau sekarang kan sudah era digital gitu loh. Jadi untuk mengakses segala informasi perihal tentang katakanlah batik Kulon Progo gitu kan sudah banyak menyebar gitu kan istilahnya. Jadinya kita bisa tahu, kita bisa ini misalkan kita bersumber dari Internet. dari iya itu bisa nggak ya dimasukkan. Jadi kita kan tinggal mengulang bukan merevisi ya, mengapa dengan bahasa kita gitu loh.
Itu bisa ya Kak ya, gitu. Soalnya sebatas Memparafrasekan ini gitu ya, Kak. gimana? Memparafrasekan. Jadi tulisan yang sudah ada di internet ditulis Mm-mm. ulang dengan bahasa kakak sendiri. Dengan bahasa kita, iya. Iya, Ya, bisa. soalnya kalau yang kebetulan saya kan ghostwriter juga, jadinya ada kemarin satu dari apa eh, yang apa kesehatan gitu kan. Sementara saya sendiri kan cuman sebatas kepenulisan gitulah untuk cerpen puisi atau kayak gitu. Nah mereka itu ingin apa ya istilahnya, jadinya em, membuat karya dari bidang mereka tentang kesehatan itu dalam versi fiksi gitu loh. Sementara saya dimintakan itu ya alhamdulillah sudah istilahnya apa ya, karena permintaan mereka banyak ya, dari penerbit apa ada logo bestseller seperti itu. Nah, itu eh, saya istilahnya ghostwriter itu kan kita menulis nama saya sudah hilang gitu loh Kak ya. Jadinya karya saya yang dibeli gitu. Sementara mereka dengan nama mereka gitu loh. Ya oke kita dengan istilahnya apa ya, persetujuan di harga ya, ya kita cocok alhamdulillah ya, sudah selesai untuk proyeknya gitu. Cuman ya memang karena sebetulnya bisa gitu loh kalaupun kita belajar memang. Cuman di sini kan apa hubungannya saya sendiri kan memang walaupun hal tersebut dengan nama saya sendiri, mungkin orang-orang yang membaca gitu kan sekilas loh ini Siti itu siapa gitu kan, kayak rancu gitu kan. Ini bukan ada kaitannya dengan ilmu sekolahnya ada aja nggak sampai istilah katakanlah SMA, saya cuma SMA ya Bu, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu kesehatan, kok bisa nih kan di situ kan orang juga bertanya di situ ya. Nah sementara sebetulnya apa ya, dengan ketidaktahuan tapi ada proyek ada seperti itu menurut saya ya kita yang saya bisa belajar sementara mereka juga terbantukan kalau kalau melihat saya sebagai ghostwriter seperti itu dari sisi keuntungannya kita membantu mereka juga sama-sama ada simbiosis mutualisme seperti itu, jadi saya tidak istilahnya apa ya, ya kadang orang Merasa kalaupun rugi tahu karena ya menjadi iya pembelajaran. ya kalaupun saya bukan seorang pengusaha batik gitu, lalu saya apa ya, kayaknya mungkin nanti entah apa ya, saya takutnya orang ya kalau saya sih enjoy aja menulis gitu kan. Saya mengekspresikan apa ya yang ingin saya tulis tentang batik, saya suka batik misalkan gitu, lalu saya ada imajinasi tentang batik ingin apa ya memperbaiki gitu kan. Saya berpikirnya nanti orang yang membaca itu ketika orang membaca karya saya itu loh ini kok aneh ya balik gitu, saya takutnya di situ gitu loh Kak. Soalnya saya juga tidak aktif apa ya, mereka kan kalau batik kan biasanya untuk instansi semua sudah memakai gitu. Saya orangnya freelance ya Kak ya, jadi jujur saya suka batik, cuman kebetulan kalau saat ini saya kerja itu istilahnya tidak bisa untuk di sektor formal gitu, saya freelance itu ada semacam apa ya, pernah kerja di ikut apa penerbitan juga waktu itu. Kita ada jam gitu ya, jam kerja, ada waktu pulang apa masuk kerja terus time pulang gitu kan. Kayak kita apa ya waktu untuk keluarga saya jujur merasa kurang ini, kurang nyaman di situ. Makanya saya memilih sekarang freelance saja deh kayak gitu. Sementara bisa mendampingi anak saya seperti itu. Nah, mungkin em, gimana ya? Apakah saya harus eh, biar bisa mengeksplor tadi loh Ibu, ada nggak saran atau apa seorang saya gitu kan ingin apa ya menulis tentang batik, kira-kira cocok nggak menurut Ibu sendiri atau dari penerbit barangkali tanpa istilahnya ghostwriter ya Kak, jadi tetap nama saya dalam karya itu ya, tapi nanti ya agar bisa mereka itu juga bisa apa ya, eh, mungkin wujud branding saya ke masyarakat itu seperti apa biar tulisannya bisa diterima seperti itu loh, kayak gitu aja Kak, mungkin ada gambaran nggak? Kok saya jadi kayak itu apa ikut tertantang gitu loh terus tentang batik gitu, kayak gitu kayak saya lihat tadi kan buku kan banyak gitu Kak. Ya itu aja dulu ya Kak, terima kasih Kak. Kasih di Ipon, kalau mau menanggapi dulu, silakan. Iya. Iya, silakan berkunjung dulu lah ke perpustakaan kami. Nanti akan terlihat, mudah-mudahan ada inspirasi itu karena apa ya, ketika melihat buku-buku batik,
nanti mungkin akan terlihat, oh yang seperti ini yang ingin saya tulis, oh yang seperti ini. Karena kan kalau di sini kan saya hanya mengambil beberapa ya. Nanti kalau berkunjung ke balai kan mungkin bisa lebih lebih apa ya, lebih terbuka inspirasinya. Karena kalau sekarang pun yang sederhana itu kan mungkin juga melihat bahwa ada kecenderungan foto berbicara. Jadi tidak tidak perlu banyak kata-kata. Ketika fotonya sudah bisa mewakili, cukup dilengkapi misalnya sumbernya dari mana, misalnya ini perajin batik mana, gitu, itu sudah bisa menjadi sebuah pilihan yang untuk awal gitu. Maksud saya, kenapa kita tidak mulai dari sebuah yang sederhana, kemudian kita tingkatkan. Gitu. Jadi kita buat sederhana apa yang bisa kita wujudkan, kemudian sesudah itu kita lanjutkan, dan nanti karya kita akan semakin sesuai dengan kita harapkan lah mungkin ya. Ada terutama kalau menurut saya yang pertama adalah menulis lebih baik daripada tidak. Kedua, ketika kita menulis, kita membayangkan berharap supaya apa yang kita tulis itu bermanfaat. Nah, di situ nanti akan sampai, maksudnya jalan itu akan terbuka sendiri. Jadi menurut saya yang yang apa ya, yang paling mudah dilakukan adalah berkunjung ke perpustakaan, melihat buku yang bertemakan batik tersebut, mudah-mudahan menjadi lebih fokus, lebih mengerucut. Demikian. Terima kasih. Ya, itu tanggapan dari Bu Ipon ya. Aku mau nambahin sedikit, Kak. Silakan, Jadi Kak. kalau sebelumnya di kelas-kelas stile itu mengadakan kelas menulis non-fiksi. Jadi disampaikan sama materinya yang waktu itu Ibu Direktur Stiletto, dia tuh menyampaikan kalau menulis orang yang membaca buku non-fiksi itu nggak terlalu memperhatikan siapa penulisnya. Jadi karena orang yang membaca buku non-fiksi itu lebih mencari ilmunya daripada ini siapa. Isinya. Oh, Iya, penulisnya. bukan daripada siapa penulisnya gitu. Berbeda dengan buku fiksi, kalau buku fiksi kan apa Siapa namanya? penulisnya? Ya, penulisnya yang terkenal misalnya Terelie gitu. Ya. Ya, yang dicari Terelie gitu, Pak. Yang tulisannya tentang apa dari Terelie itu belakangan. Nah, kalau buku non fiksi itu apa namanya? Orang tuh lebih mencari, misalnya pengen baca buku batik ya yang dicari batik, nggak peduli siapa penulisnya, mau penulisnya writer kayak kakak yang Kak Siti sampaikan tadi, atau mau pengusaha langsung, atau mau penulis yang riset sendiri tentang batik itu bisa aja. Jadi kalau Kak Siti pengen menulis tentang batik, mungkin tambahan selain berkunjung ke perpustakaan tadi seperti yang disampaikan Bu Ipon, mungkin bisa riset-riset lebih banyak dan juga mulai membranding diri gimana Kak Siti itu suka sama batik, sehingga nanti ketika Kak Siti mau menerbitkan bukunya, Kak Siti itu udah dikenal orang, oh orang-orang paling nggak followersnya Kak Siti ya, oh Kak Siti itu sering sharing tentang batik. Nah, itu dia. Makanya di saya kan gitu. Kalau anak dulu pernah ikut lomba gitu, memang banyak batik gitu loh. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu ini barangkali ya nanti untuk apa kita apa ya tentang seberapa apa dalamnya gitu kan kita tentang batik gitu. Karena untuk kayak apa yang model-model anak itu kan banyak kan ya yang apa yang apa jadi dari desainernya merancang sedemikian rupa sampai sedetail model bagaimanapun dia bisa gitu ya. Jadinya waktu itu memang berawal dari situ juga, makanya ada ide untuk membuat karya fiksi puisi anak waktu itu. Lalu untuk yang kebetulan kalau buku motivasi, saya juga sudah
terbit 2 buku gitu. Nah ini siapa siapa tahu ini nanti ada closing di sini. Ya, alhamdulillah sebelumnya terima kasih Bu. Ya kebetulan saya juga buka kelas online gitu kan. Jadinya tidak mungkin tidak seperti lainnya di mana mungkin banyak kelas itu yang saya buka dengan menghimpun beberapa katakanlah 20 sampai 30 ada yang sampai ratusan barangkali. Nah, itu cuman di saya merasa pernah join sebelumnya itu dengan sedemikian banyak itu yang merespon cuma beberapa gitu loh Kak. Sementara kita nunul handphone mau ngetak orang sedemikian banyak kan butuh tenaga ya kita. Tidak semua ketak katakanlah gitu. Yang merespon beberapa. Saya inisiatif membuat, oke lah aku buat ini saja personal jadinya siapa yang mau ayo langsung yang penting kita langsung berkarya gitu aja intinya. Ya alhamdulillah sudah ada alumni sekitar belasan itu kita sendiri ya jadinya tidak tidak nunggu lainnya ini nunggu baru bimbingan kak ini enggak kasihan jangan saya pernah merasakan di mana saya harus menunggu sekian lama untuk menunggu peserta lain untuk menulis gitu kan kasihan gitu sebetulnya saya jalan sendiri yang mereka bisa 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 open lah ya saya tidak banyak kritikan saya sudah kapok gitu ya biarkan mereka berkreasi dengan apa ya semua punya keterbatasan ya kak ya tidak semua kita pandang saya pandang mereka enggak itu enggak kita sama-sama belajar kok di situ kayak gitu gitu aja deh jadinya saya tidak pernah istilahnya apa ya kalau kita nggak ada kepedean kita nggak ada apa ya nggak peduli dengan karya kita ya siapa lagi yang akan mengapresiasi kita gitu aja intinya makanya kita belajar dari sendiri dulu apa yang kita kita ingin tulis ya setidaknya kita mencintai dulu kita suka dengan apa yang kita tulis gitu kan jadinya nanti kita ke mau masuk ke alur itu juga nggak setengah-setengah gitu kalaupun kita sudah nggak suka dengan satu hal kalau kita nulis ya nanti kita ada writer block ya istilahnya kak ya jadi kita ada stuck di situ kita nggak bisa mau melanjut kayak gitu gitu aja sih ya semoga nanti saya punya apa ya punya ini ya kak ya untuk batik ini nanti saya kembangkan seperti apa entah untuk fiksi non fiksi itu kayaknya menarik saya merasa kayak ini ada hal baru nanti untuk saya kembangin gitu ya ibu ya Ya, tadi perpusnya alhamdulillah. di Jogja ibu maaf di mana kak lupa saya Jalan Kusuma Negara nomor 7. Jogja ya di Iya, mana benar. oh iya saya sering ke Jogja kebetulan ya insya Allah ya terima kasih kak ya masukan Ya, juga sama-sama Kak Ci. tanggapan dari Ibu Ivon sukses ya semuanya ya udah kak terima kasih. Hmm, itu Bu Ivon dari Kak Siti. Mungkin saya mau nyambung sedikit ya pertanyaan tentang apa namanya buku batik ini. Kalau tadi kan udah disampaikan sama Bu Ivon beberapa jenis tulisan yang ada di perpustakaan Balai Batik ya Bu ya. Iya. Eh, Kalau menurut Bu Ivon sendiri, apa sih yang belum ada di perpustakaan itu? Mungkin nanti kan bisa jadi inspirasi untuk mungkin Kak Siti atau teman-teman yang lain untuk menulis dan mungkin berpartisipasi untuk berkarya tentang batik, menulis Ya, tentang baik. batik. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini karena beberapa kali saya sudah mencoba mendorong beberapa praktisi untuk menuangkan karyanya, mendokumentasikan karyanya. Jadi kalau ditanya apa yang masih masih menurut saya apa yang masih terbuka untuk dokumentasi itu adalah uh, dokumentasi karya. Jadi karena saya bukan orang yang bisa membuat desain batik, jadi ketika seseorang menghasilkan desain batik itu menurut saya itu suatu hal yang berharga. Memang sekarang sudah ada yang sadar bahwa motif itu diurus hak ciptanya, tetapi akan berbeda ketika itu tampil seperti yang saya sampaikan tadi dalam buku karya Denny Wirawan itu, di mana dia menceritakan latar belakang penciptaan motif, kemudian filosofinya, kemudian hasil hasil batiknya itu. Nah, kadarullah sampai saat ini belum ada yang berhasil, dan saya merasa bahwa itu sebenarnya peluangnya besar karena
saya melihat buku-buku yang diterbitkan oleh bank atau CSR perusahaan ya itu luar biasa bagus gitu. Jadi buku-buku itu diterbitkan secara terbatas, kemudian mungkin menjadi giveaway untuk konsumen mereka atau pelanggan mereka. Ya. Jadi ketika sebagaimana kita ketahui, IKN ini kan sering dibina oleh perusahaan apa, misalnya perusahaan kereta api atau telekomunikasi atau kereta api, dan itu sangat memungkinkan mereka untuk menurut saya mengajukan proposal misalnya 50 tahun berkarya misalnya, atau 25 tahun berkarya. Itu sangat memungkinkan untuk diajukan sehingga perusahaan itu juga punya dokumentasi tentang apa yang dibina. Kemudian kita sebagai yang mempunyai karya itu juga punya dokumentasi yang bisa diperlihatkan kepada anak cucu gitu ya, karena sebagai dokumentasi itu kalau benar-benar saya merasa gini juga, Mbak. Saya dulu ketika menulis itu, sekarang saya lihat tulisan saya bisa nulis kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita heran bahwa kita dulu pernah berkarya. Jadi menurut saya itu juga menjadi alasan lebih kepada mendokumentasikan karya sehingga kita bisa melihat perjalanan kita, perjalanan karya kita. Gitu. Nah ini yang menurut saya kalau teman-teman tuh mungkin cenderung menjadi penulis biografi itu menurut saya itu masih terbuka luas karena kalau saya begini kan, apapun tulisan itu lebih kepada manfaat gitu ya. Dan sekolah untuk wirausaha itu sekolahnya adalah pengalaman. Belum tentu yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha ini didapat dari sekolah. Nah, dari pengalaman ini dia menuangkan sehingga orang bisa belajar gitu. Jadi seperti yang ditulis oleh Pak Komarudin itu salah seorang perajin batik di Cirebon, itu dia menuliskan bagaimana perajin batik itu harus beradaptasi dengan zaman. Nah itu kan penting gitu. Bagaimana di samping mendokumentasikan karya, kemudian kita juga berbagi pengalaman sehingga bagi teman-teman yang akan terjun lagi ke usaha itu sudah mendapat referensi gitu. Jadi manfaatnya saya melihat seperti itu. Yang pertama mendokumentasikan karena motivasi itu menjadi ketika dia dipublish dalam bentuk buku, jadi seperti yang dilakukan oleh salah seorang kolektor batik itu, beliau Pak Hartono namanya itu, dia menuangkan koleksinya dalam bentuk buku supaya bisa dinikmati orang banyak dan menjadi inspirasi dari perajin batik baru. Jadi seperti juga dilakukan oleh Pak Afif Sakur, perajin batik Jogja itu, dia melihat-lihat desain yang lama kemudian menggabungkannya dengan desain yang baru. Jadi menurut saya buku biografi batik, buku biografi perajin batik itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat karena orang bisa melihat dari desainnya, mengembangkannya berdasarkan desain itu. Karena kan kalau yang lama-lama itu kan mungkin kurang update gitu ya. Tapi kalau kita melihat perajin-perajin yang baru, dan ini kita tidak punya lagi. Jadi kalau kita punya Iwan Tirta, kita punya perajin yang dulu yang kita tahu, sekarang tuh kita sudah tidak tahu perajin itu siapa aja gitu, mereka punya karya apa saja, dan itu ada di tiap daerah, misalnya kayak di Kulon Progo saya yakin tuh ada gitu. Jadi itu menurut saya peluang yang besar juga. Maksudnya ada bahannya, ada pasarnya, karena kemudian manfaat. Jadi buku itu memang tidak ada. Dan kalau kita melihat buku batik, itu juga semakin, saya merasa bahwa buku bertemakan batik ini semakin lama semakin mahal. Jadi kalau kita bicara investasi, ini termasuk investasi yang bagus gitu, karena ketika orang mencari batik zaman dulu tuh udah susah gitu. Jadi sama nilai batiknya dengan nilai dokumentasi dalam bentuk buku itu juga sama nilainya, sama-sama mahal. Jadi
kalau saya ditanya peluang apa yang masih dan saya apa yang saya lakukan, saya arahnya ke sana. Jadi bagaimana perajin-perajin batik itu mendokumentasikan karyanya dengan menghasilkan karya yang bagus melalui binaannya, gitu. Dengan siapa membinanya. Jadi itu ya. Kalau soal teknis, seperti saya sampaikan tadi, buku Pak Sel masih masih dianggap sebagai cukup, masih cukup. Jadi kalau kita masuk ke ranah teknis itu kelihatannya masih masih jauh karena ternyata buku pasaran tuh yang berumur 50 tahun tuh masih masih update gitu. Masih orang kalau yang mau berkecimpung dalam batik masih menganggap itu buku acuan. Gitu. Jadi bagaimana kalau kita masuk kepada ranah kita sekarang di mana banyak motif batik, kemudian juga banyak banyak warna-warna baru, desain-desain baru, daerah motif-motif daerah itu dokumentasinya menurut saya sangat mungkin karena Pemda sendiri itu kan sering mengadakan lomba desain batik. Nah, itu menjadi dokumentasi juga memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi kita semakin kita semakin kaya dengan dokumentasi motif-motif batik. Mungkin. Baik, Bu. Berarti untuk menyimpulkan tadi karyanya yang mungkin peluangnya masih besar itu dokumentasi karya atau Ya, benar. biografi pengrajinnya itu ya, Bu. Benar. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Balai Batik untuk mendorong para pengrajin untuk dokumentasikan atau menuliskan punya itu gimana, Bu? Kita belum sampai ke sana, jadi ini lebih kepada saya secara pribadi ya, karena koleksi yang ada. Balai Batik sendiri sekarang lebih fokus kepada layanannya, di mana layanan itu sertifikasi, kemudian kalibrasi, pelatihan. Jadi makanya menjadi balai standarisasi dan pelayanan jasa industri. Namun kalau saya secara pribadi itu tadi, ketika bertemu dengan perajin yang berkunjung ke perpustakaan, kemudian mereka atau pelajin di sini, saya sampaikan bagaimana kalau membuat biografi dan saya sendiri belum pernah menulis biografi, tapi saya bilang, ayo kita coba, saya bilang gitu, bagaimana kita bisa apalagi saya pernah membaca buku Tino Rifki itu bagaimana biografi ditulis tanpa ada dokumentasi sebelumnya. Nah, itu bisa terwujud gitu loh maksud saya. Apalagi sekarang perajin-perajinnya punya dokumentasi, itu menurut saya akan lebih mudah ketika menuangkannya gitu. Karena mereka sudah punya dokumentasi Instagram, kemudian juga ada hakinya, itu kan akan sangat mudah gitu mendokumentasikan. Jadi saya lebih melakukan ini sebagai personal yang bertemu dengan pengusaha, perajin yang punya karya-karya gitu. Sementara kantor sekarang ini lebih kepada mendokumentasikan motif. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi motif-motif batik dari seluruh Indonesia. Jadi itu per daerah, nah itu yang sedang diupayakan oleh teman-teman. Ini saya jadi kepikiran sesuatu, Bu. Ya, silakan, Mbak. Mungkin pas Stiletto sama Balai Batik atau sama Bu Ivon bisa kerjasama untuk membuat suatu event gitu bersama dengan pengrajin-pengrajin yang nanti outputnya akan dijadikan buku dinding para pengrajin itu dibimbing untuk mendokumentasikannya gimana, menerbitkannya gimana. Mungkin menarik ya, Bu ya. Ya, mudah bisa terwujud. Jadi kita kita punya beberapa alumni pelatihan, jadi mereka pernah pelatihan di sini dan sekarang jadi perajin batik yang cukup terkenal, cukup disegani gitu. Jadi mungkin kita berangkat dari mereka yang mereka-mereka seperti itu yang menurut saya mereka sudah layak mempunyai sebuah biografi, sebuah tulisan. Jadi saya jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jadi begini Mbak, saya itu sudah menulis biografi tentang perajin batik.
ini udah masuk tahun ketiga tapi nggak rampung-rampung. Itu mungkin karena ini ya tidak fokus aja. Jadi setelah buku nuansa batik itu sebenarnya saya ingin menerbitkan buku kerajinan batik, dan ternyata diserangi buku tentang, karena saya seorang pustakawan, saya serangi dengan buku tentang perpustakaan. Nah, tahun ini tahun yang tidak produktif menurut saya gitu. Saya berharap kemarin ini bisa terbit. Jadi awalnya itu kan saya menerbitkan buku itu karena Hari Batik, peringatan Hari Batik. Jadi buku saya yang pertama itu Batikpedia itu diterbitkan pada Hari Batik. Nah, kemudian yang nuansa batik itu sebenarnya harapan saya juga bisa terbitkan pada Hari Batik, tetapi lebih belakangan. Jadi mungkin nanti bisa kita koordinasikan dengan perajin batik. Kalaupun tidak bisa, misalnya satu buku satu orang, mungkin itu tadi setelah mereka mendapat pencerahan dari stiletto, mereka bergerak untuk menuangkannya. Sebenarnya kalau saya bilang ke teman saya bahwa sebenarnya kalau kamu nggak punya waktu, itu kamu tinggal uh, apa, uh, ngomong aja. Nanti kita menuangkan gitu. Maksudnya tinggal kamu cerita aja gitu. Nanti kita yang menuangkan. Tapi ternyata ya belum juga. Gitu. Jadi mungkin butuh pencerahan yang lebih maksimal sehingga lebih go action. Jadi kalau saya sih bilang gini, ketika sudah ada keinginan itu harus dijaga gitu supaya uh, sampai di tujuan. Ya benar, kalau nggak dilanjutkan nanti hilang di tengah jalan gitu. Ya. Itu nanti bisa jadi agenda kita selanjutnya ya Bu ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Bu Ipon, boleh nanya nggak? Oh silakan Pak. Apa kabar Bu Ipon? Baik. Alhamdulillah. Enggak, saya juga tertarik juga nih dengan kegiatan yang saat ini dilaksanakan sama Bu Ipon ya. Pertanyaan saya, cuman ingin tahu sejauh mana, karena batik ini kan udah menjadi warisan nenek moyang kita dari dulu ya Bu Ipon ya. Ya. Sehingga bisa juga mungkin ini kalau misalkan ditulis dalam suatu majalah ataupun buku-buku yang tadi Ibu sampaikan dan rekan-rekan yang sampaikan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada naskah kuno yang terkait tentang batik itu loh Bu? Itu yang pertama. Terus kedua, kalau misalkan dari rekan-rekan itu ada juga yang ingin menulis terus takutnya dia tidak gitu ya. Nah, apakah dari buku-buku itu ada niatan nggak bahwa dari batik ini dari teman-teman dikompolir menjadi suatu naskah sehingga karya-karya mereka itu tetap terpelihara dan bisa dibaca juga oleh anak cucunya ya kan itu seperti itu. Iya. Kita juga ini di sisi lain untuk menulis, di sisi lain kita juga untuk mencurahkan semua hasil karya kita ini jangan sampai nanti anak cucu kita tuh tidak mengenal budaya. Karena kita ini perlu pembentukan suatu karakter budaya yang nantinya anak cucu kita juga bisa tahu, oh dulu orang tua saya tuh menulis tentang batik dan ngerti asal usul dari batik itu. Seperti itu Bu Ivon, barangkali bisa bantu supaya yang lainnya juga bisa paham juga dengan kegiatan yang selama ini sudah diperjuangkan oleh Bu Ivon dan rekan-rekan di penulis-penulis batik kayak gitu. Terima kasih Bu Ivon. Terima kasih. Ini Bang Didin, Kang Didin ya, salah seorang teman waktu pelatihan pustakawan ini. Jadi naskah kuno naskah kuno bisa menjadi inspirasi dan motivatif. Jadi
kalau kita melihat motif batik Banten itu digali dari naskah kuno. Demikian juga yang dilakukan di Padang. Mereka mengembangkan motif batik dari naskah kuno. Jadi naskah kuno ini bisa menjadi inspirasi dalam pencipta motif batik. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, itu yang ingin saya sampaikan gini, Pak. Dokumentasi ini diperlukan agar generasi akan datang mengetahui sejarah, sejarah. Jadi apa yang saya baca dari batik Betawi karangan Pak Hartono Sumarsono itu, salah satunya adalah saya mengetahui bahwa di daerah Karet di Jakarta itu juga ada sentra batik. Dan sekarang kita tidak melihat itu sama sekali. Gitu. Jadi sekarang sudah menjadi bangunan yang tinggi gitu ya. Jadi dari dokumentasi ini kita bisa mengetahui sejarah batik itu sendiri. Gitu. Karena sama juga seperti hal lainnya, itu batik itu juga muncul tenggelam di sebuah daerah. Jadi ketika seperti batik Kudus itu pernah tenggelam, kemudian dibangkitkan lagi dengan menggali motif-motif lama. Demikian juga kayak di Jambi itu ada perajin yang menyalin ulang atau mengumpulkan motif-motif lama. Dan itu sangat disayangkan kalau hanya dituangkan dalam bentuk batik. Jadi menurut saya akan lebih lebih banyak manfaatnya ketika dituangkan dalam buku gitu. Jadi akan menjangkau lebih luas dan akan bertahan lebih lama. Jadi kalau kain batik itu kan juga ada kerapuhannya ya, makanya Pak Hartono Sumarsono itu mendokumentasikan koleksi batik yang dipunyainya dan bentuk buku, karena apalagi sekarang kan bisa dengan dalam bentuk soft copy ya, itu kan akan menjaga bahwa kekayaan kita itu akan tetap ada jejaknya gitu. Nah, jadi menurut saya koleksi orang-orang yang mempunyai koleksi batik ini sangat banyak dan belum banyak yang menuangkannya dalam bentuk buku. Jadi kalau tadi ditanya tentang buku-buku yang masih ada peluang, menurut saya itu juga salah satu peluang gitu, karena bagi kalangan-kalangan tertentu itu memperingati usia itu salah satunya adalah menerbitkan prestasi ya. Kalau saya bilang prestasi, misalnya misalnya kayak Dino Rifki tadi menerbitkan buku biografinya ketika 50 tahun berkarir. Nah, demikian juga misalnya yang mengoleksi batik itu bisa menuang berbagi koleksinya agar dinikmati orang banyak ketika pada memperingati usia tersebut. Jadi orang yang punya keterbatasan dalam ekonomi bisa juga menikmati indahnya. Demikian Pak Didi. Terima kasih. Ya barangkali ke depan akan lebih banyak lagi ya generasi kita yang bisa mengikuti jejak senior-seniornya, termasuk dari Bu Ivon sendiri. Terima kasih Bu Ivon, salam hormat. Sama-sama Pak Didin. Salam sehat selalu. Amin. Baik, Ivon mungkin mau menambahkan lagi, Bu? Atau ada teman-teman yang mau bertanya? Dipersilahkan, mumpung kita masih ada sedikit waktu sebelum kita pungkasi pertemuan hari ini. Ya, sebelum ada yang bertanya, mungkin ingin saya tambahkan begini. Iya. Ada juga buku-buku batik ini mengenai yang namanya tuh batik diplomasi. Jadi batik ini menjadi sarana diplomasi di mana KBRI itu melakukan pelatihan batik di
di negara lain, dan itu dokumentasikan. Jadi batik ini sudah menjadi menjadi sarana diplomasi juga. Kemudian juga ada lomba batik untuk negara-negara ASEAN, dan itu didokumentasikan. Jadi menurut saya dokumentasi lomba batik yang sering diadakan itu juga bisa menjadi salah satu peluang untuk menerbitkan buku. Jadi ketika mengadakan lomba desain batik itu mungkin diinkludkan dokumentasinya. Nah, sebagai informasi juga kita sering menjadi tujuan untuk mendesain batik. Jadi ada jasa, jadi kita teman-teman itu ada pendesain batik, dan salah satu batik yang kita desain itu sudah menjadi pakaian resmi kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Nah, itu mereka mengadakan lomba batik, kemudian 3 dari pemenangnya diserahkan kepada kantor untuk dikompilasi menjadi sebuah desain batik. Jadi kita juga pernah menerbitkan salah satu kumpulan motif desain dari teman-teman di sini. Jadi mungkin tidak banyak karya-karya ya, tapi setidaknya kita sudah mencoba memberi contoh juga bahwa kita mendokumentasikan karya kita. Demikian, Mbak. Baik, jadi gitu ya teman-teman, kalau ingin berkarya mengenai batik dan melestarikannya lewat dokumentasi itu sangat dianjurkan, karena jangan sampai nanti generasi selanjutnya kehilangan kehilangan jejak atas ke, ke kekerenan batik atau kekerenan yang lain, kebudayaan ataupun karya-karya kerajinan yang lain. Oh, ini Bu, ada pertanyaan satu lagi dari Kak Lasmana. Bagaimana ya caranya kita membentuk karakter yang berbudaya seperti membuat batik dan mengenalkan batik? Bagaimana juga supaya karya kita yang membanggakan batik bisa bersaing secara internasional? Kalau saya melihat bahwa memang untuk berkarya itu kita perlu karakteristik supaya membedakan karya kita dengan orang lain. Dan saya melihat dari dan membaca dari beberapa buku itu bahwa karakter itu akan terbentuk sendiri. Dan ketika karakter itu sudah terbentuk, nanti akan mempunyai peluang untuk daya saing. Karena orang akan mencari. Jadi sebagai ilustrasi, saya punya teman SMP yang berkecimpung dalam pembuatan aksesoris dari kawat. Nah, beliau selalu mempunyai target untuk launching gitu. Jadi misalnya setahun itu berapa kali gitu launchingnya. Nah, dia menargetkan setahun launching 2 kali. Dan setiap launching itu mempunyai tema sehingga bisa terlihat bahwa yang sekarang temanya ini. Nah, kemudian sesudah itu beliau melakukan promosi ke pelanggannya. Jadi melakukan promosi, dan itu person by person. Nah, begitulah dia menjaga hubungan pelanggannya dan karyanya, sehingga pelanggan itu loyal. Nah, karena loyalnya, pelanggan itu sampai hafal, walaupun ditiru, tapi feel-nya nggak dapat. Jadi warnanya sama, motifnya sama, tapi beda, feel-nya nggak dapat. Jadi menurut saya seperti itu, ketika kita memang berkarya dengan sungguh-sungguh, karakter kita itu akan muncul sendiri, dan ketika kita menjaga hubungan dengan pelanggan itu akan eksis. Karena kalau kita bicara
karya ya, ketika orang senang, itu orang nggak akan menilai uangnya lagi. Jadi sama ketika ketika kita berkarya, karena menurut saya kalau dari hati itu akan larinya ke hati. Jadi ketika kita berkarya dengan sungguh-sungguh, itu akan menemukan apa ya pengguna yang loyal. Saya seperti itu. Baik, gitu ya Kak Lasmana jawabannya dari Bu Ivon. Semoga membantu. Terima kasih sudah bertanya. Eh, Berhubung azan sudah berkumandang juga, mungkin kita bisa akhiri sesi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan giveaway dari Bu Ivon tadi ya Bu ya. Ya, Jadi ada 3 buku. ya, Buku karya Denny Wirawan, ya, terus buku membatik dengan media kayu, ya, dan brownies batik dari Bu Siska tadi ya Bu ya. benar. Nah itu teman-teman yang berminat silahkan menghubungi Bu Ivon, ada di WA beliau. Nanti akan di-share oleh admin kami ya kalau memang berminat. Nah itu semoga buat yang benar-benar berminat aja, Ya, bukan cuma benar. untuk koleksi aja ya. Jadi Ya, manfaatkan dan bisa disampaikan, diteruskan ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Satu Ivon. lagi bisa nggak nanya? Iya, silakan Pak. Monggo. Mohon maaf ini mumpung masih ingat. Iya, Kalau misalkan dari batik itu kan tadi ada yang dari ke kue ya, Bu Ivon ya. iya. ya, ya. Nah, bisa nggak itu kalau misalkan di batik itu ke kopi? Karena kan kopi ini banyak peminatnya, sehingga apa namanya secara tidak langsung pemesan apa bisa lewat-lewat minuman gitu kan, gitu kopi-kopi terinspirasi mereka seperti itu. Jadi bisa yang dari Kulon Progo, bisa yang dari Cirebon. Jadi mereka nanti bisa menampilkan ciri Motivasi khas dalam kopinya, Pak ya. setiapnya wilayahnya masing-masing gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Menarik Cappuccino ya, Bu. batik jadinya Pak. Batik cappuccino ya. Betul, jadi kan bisa ada daya tarik gitu kan seperti itu. Itu bikinnya pusing juga nih. Ya, coba kita sampaikan kepada barista-barista ya, Pak ya, supaya bisa menjadi inspirasi dalam berkarya. Itu mungkin yang akan menyulitkan karena medianya kecil, Pak. Cuma di cangkir kecil gitu. Jadi bukan terbatasnya. Tapi bukan tidak mungkin. Tutup, ya, tidak tutup kemungkinan, benar. Iya, itu Pak. Ada lagi tanggapannya Pak? Atau teman-teman yang lain? Saya nanti chat-chatan aja sama Bu Ipon aja, Bu Ipon ya. Boleh, boleh. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk biar semua Ya bisa malu saya dikenalkan. foto. Nggak apa-apa Kak. Yuk, di on Saya cam tutup ya semua muka saya ya. Boleh. Terus tolong ya. Ayo Kak Lasmana. Udah. Sudah ini? Nambah lagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, Kena satu lagi. satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Izin live ya Ibu. Sampai. Terima kasih Ibu. Terima Mau kasih. jemput anak saya. Jadi Iya, dulu. hati-hati Mbak. Terima kasih Bu Ivon, terima kasih teman-teman Sama-sama. semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga ini jadi bahan diskusi lanjutan kita ya Bu ya. Nanti Pak Didi Amin. komunikasi sama Bu Ivon, Ya. juga sama Bu. Terima kasih Bu. Kak Lasmana, Rida, Kak Setiawati, Kak Sunarti, Kak Eva. Selamat siang. Selamat. Selamat ya Mbak Iko. Maaf ya, ini tadi disambiar sama mahasiswa.
Nggak apa-apa, Mbak. Waalaikumsalam. Ada yang mau nanya